Uji coba in-house oleh Palestina Fazakinanti 24/12/MIPA 4. Tujuan praktik in-house adalah 1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu botol, hidrila, air, dan air es. Cara kerja praktik in-house yaitu yang pertama, masukkan air biasa ke dalam botol A dan B. Lalu masukkan air es ke dalam botol C. Kemudian masukkan hidrila secukupnya ke dalam masing-masing botol A, B, dan C. Setelah itu, letakkan botol A dan C ke tempat terang yang terkena cahaya matahari langsung, sedangkan botol B di tempat gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Setelah 30 menit, amati jumlah gelembung yang berada pada botol A, B, dan C. Dan inilah data hasil pengamatan yang saya dapatkan. Perlakuan untuk botol A atau botol yang di tempat terang, jumlah gelembung O2-nya lebih banyak, yang bertanda positif lebih banyak atau paling banyak dibandingkan yang lain. Dan perlakuan untuk botol C atau yang di tempat terang plus air es, jumlah gelembung O2-nya lebih sedikit daripada yang di tempat terang, namun lebih banyak daripada yang di tempat gelap. Dan untuk perlakuan botol B atau botol yang di tempat gelap, jumlah gelembung O2-nya sangat sedikit, yang hanya bertanda 1 positif. Pembahasan. Fotosintesis adalah suatu proses biologi yang kompleks. Proses ini menggunakan energi matahari yang dapat dimanfaatkan oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Fotosintesis selain memerlukan cahaya matahari sebagai bahan bakar juga memerlukan karbon dioksida dan air sebagai bahan anorganik yang akan diproses untuk menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Reaksi yang terjadi saat fotosintesis adalah CO2 plus H2O plus energi cahaya menghasilkan C6H12O6 plus O2 plus H2O. Pada perlakuan pertama, hidrila dimasukkan ke dalam botol berisi air dan diletakkan di tempat terang yang langsung terkena cahaya matahari menghasilkan banyak sekali gelembung. Perlakuan kedua, hidrila dimasukkan ke dalam botol berisi air dan diletakkan di tempat gelap yang tidak terkena cahaya matahari menghasilkan gelembung yang sedikit. Perlakuan ketiga, hidrila dimasukkan ke dalam botol berisi air es dan diletakkan di tempat yang langsung terkena cahaya matahari menghasilkan gelembung yang lumayan banyak. Kesimpulannya yaitu 1. Yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan penambahan substrat untuk reaksi. Dan yang kedua adalah proses fotosintesis menghasilkan O2 dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang terdapat pada perlakuan yang ditempatkan di tempat yang terang. Yang kedua adalah uji coba SATS. Uji coba SATS bertujuan untuk membuktikan fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Alat dan bahan: daun, betadin, alkohol, penjepit kertas, panci, aluminium foil, gelas, dan kompor. Cara kerja uji coba SATS yang pertama adalah tutupilah sebagian helai daun menggunakan aluminium foil dan jepitlah menggunakan penjepit kertas agar lebih rapat. Kemudian petiklah daun yang sudah ditutup dengan aluminium foil itu setelah 1 hari. Lalu bukalah aluminium foil pada helai daun tersebut dengan hati-hati agar daun tidak robek. Setelah itu, masak daun di panci ke dalam air mendidih sampai daun layu. Setelah dimasak beberapa menit, daun diangkat dan dimasukkan daun ke dalam gelas yang berisi alkohol. Taruh gelas berisi alkohol ke panci air. Ketika warna alkohol berubah menjadi warna hijau, ambillah daun tersebut lalu bersihkan dengan air dan letakkan ke dalam wadah lain. Setelah itu, tetesilah daun dengan betadin.
Data hasil pengamatan, pada jenis daun terbuka pada awalnya daun berwarna hijau, dan ketika direbus dalam air daun layu dan hijau pucat, saat direbus dalam alkohol daun hijau pudar, dan ketika ditambahkan betadin menjadi hijau kekuning-kuningan berbintik coklat dan mengandung amilum. Pada jenis daun tertutup, pada awalnya daun berwarna hijau, ketika direbus dalam air menjadi daun layu dan hijau pucat, saat direbus dalam alkohol daun hijau pudar, dan ketika ditambahkan betadin menjadi biru kehitaman dan tidak mengandung amilum. Daun tertutup, daun terbuka. Pembahasan, berdasarkan hasil praktikum, maka kita dapat mengetahui bahwa fotosintesis merupakan suatu proses penyusunan senyawa anorganik CO2 dan H2O menjadi senyawa organik yaitu glukosa C6H12O6 dengan bantuan sinar matahari. Pelaksanaan praktikum dilakukan untuk menguji apakah pada bagian daun yang ditutupi dengan aluminium foil tetap melakukan fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat. Pengujian dilakukan dengan cara mengeluarkan semua klorofil pada bagian daun yang telah dibungkus dengan aluminium foil selama 24 jam dengan merebusnya menggunakan etanol 96%. Kemudian ditetesi dengan lugol untuk menguji ada tidaknya karbohidrat yang dihasilkan pada daun. Ada tidaknya karbohidrat dapat dilihat dari indikator yaitu daun yang ditetesi, larutan lugol akan berubah warna menjadi biru atau biru tua. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan dari praktikum kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik atau glukosa dari zat anorganik CO2 dan H2O dengan bantuan energi cahaya matahari. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa bagian daun yang dilapisi dengan aluminium foil selama 24 jam tidak melakukan proses fotosintesis karena setelah dilakukan pengujian menggunakan lugol, tidak terdapat karbohidrat pada bagian daun, sedangkan daun yang tidak dilapisi aluminium foil tetap melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat karena setelah ditetesi larutan lugol, maka terdapat warna biru pada daun.